Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bersyukur kita masih bisa bersua di tahun ini, di tahun yang baru, tahun 2023. Di dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan sebagai sumber semangat dan kekuatan dalam menjalani segala pergumulan kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Di tahun yang baru, dengan semangat baru, kami boleh diperkenankan senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan sebelum kami mengawali aktivitas kami hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, adapun tema, adapun subtema renungan satu hati pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, yaitu tangan Tuhan yang pegang. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang akan dibacakan oleh salah satu anak sekolah minggu GKJ Condong Catur, yaitu adik kita Alia. Mari kita dengarkan. Silahkan Alia. Bacaan kitab suci pagi ini diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Alia sudah membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, masih jelas dalam ingatan kita ketika awal pandemi bulan Maret tahun 2020, di mana semua aktivitas perkantoran, sekolah, dan usaha harus dihentikan sementara, atau yang kita kenal dengan istilah lockdown, membatasi bepergian keluar rumah apabila dirasa tidak penting, sehingga semua aktivitas nyaris dilakukan di rumah. Pada saat itu saya meyakini bahwa kondisi dan situasi semua ini akan cepat berlalu, paling hanya 2 atau 3 bulan. Namun apa yang terjadi? Ternyata kondisi dan situasi ini ternyata semakin memprihatinkan. Banyak usaha yang harus terdampak, terlebih usaha kami yang mengundang banyak kerumunan orang-orang. Banyak event yang harus di-cancel karena situasi yang tidak memperbolehkan. Di saat inilah kami harus bertahan, di mana pemasukan tidak ada, sedangkan dapur harus tetap ngebul. Terkadang ada rasa khawatir, kapan situasi ini akan berakhir? Apakah kami bisa bertahan tanpa adanya pemasukan? Sempat terpikir untuk menutup usaha dan hidup dari hasil penjualan aset. Namun, apakah ini menjadi jalan keluar dari semuanya? Lalu bagaimana dengan nasib karyawan kami? Dalam keputusasaan yang teramat sangat, tiba-tiba saja lagu pelengkap Kidung Jemaat PKJ 241 yang berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, secara khusus bagian refrennya terngiang di telinga saya. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya nyanyikan, walaupun agak sedikit fals
keras, tapi biarlah dengan suara kita, baik itu kita merasa indah ataupun tidak, tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat itu juga saya tersentak, saya menangis di hadapan Tuhan, memohon ampun atas kekurang percayaan saya kepadanya. Saya menyerahkan semua beban persoalan kepada Dia, karena saya percaya Tuhan akan selalu memegang tangan saya, meskipun mungkin mustahil di hadapan manusia. Akhirnya, sungguhlah tangan Tuhan yang memegang kendali atas semua beban pergumulan saya. Pada saatnya yang begitu indah, Tuhan menempatkan saya di ladang pelayanan yang luar biasa, yang tak pernah saya kira sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Semua masih misteri. Marilah tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita jangan takut menjalani kehidupan. Seberat apapun yang mungkin sedang atau akan kita tanggung, tetaplah percaya kepadanya. Dia akan selalu menolong kita, memegang kita, dan tangannya pasti akan membawa kemenangan. Percayalah, karena kita memiliki Tuhan yang janjinya adalah ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan kita pada pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Jadikan kami sebagai manusia yang tidak pernah putus asa dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kami. Karena kami tahu Tuhan akan selalu menolong, memegang tangan kami, dan tangan-Mu pasti akan membawa kemenangan. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, renungan satu hati pada hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Tetap semangat karena Tuhan Yesus senantiasa memegang tangan kita.